Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah semuanya belum mengenal Bapak? Baik, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Maulana Muhammad. Alamat Bapak di Desa Kotolbu, Kecamatan Purwok Tinggi. Ada yang tahu Kotolbu? Oke. Dulu Bapak sekolah di SMA Negeri 2 Sungai Penuh, dan setelah lulus dari SMA Bapak langsung kuliah di IAIN Kerinci, mengambil jurusan BKPI, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, semester 4. Baiklah, sekarang jam 11.00. Waktu istirahat pertama sudah berakhir. Apakah anak-anak semua ada yang mengantuk? Kalau ada, Bapak akan memberikan ice breaking supaya anak-anak lebih semangat untuk mengikuti proses pelajaran pada hari ini. Baik, Bapak minta anak-anak semua berdiri. Baik, kita akan melakukan ice breaking, yaitu tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Jadi yang pertama, ayunkan tangan kedua ke depan seperti ini. Kedua, letakkan tangan ke lutut. Dan yang ketiga, ayunkan punggung ke bawah dan ke atas. Ini. Yang ketiga, angkat tangan ke atas kepala. Terus tepuklah tangan. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama, angkat tangan ke bawah lutut, terus punggungnya atas kanan ya. Oke, kita lanjut lagi, kita tepuk tangan. Ya, itu saja sebagai kita. Apakah anak-anak semua sudah bersemangat hari ini? Baik, Bapak akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan memasuki proses pembelajaran. Apakah ada yang tahu perilaku kejahatan? Oke, Bapak akan menjelaskan apa itu perilaku kejahatan. Kejahatan itu menurut tata bahasa merupakan perbuatan dan tindak jahat seperti yang lazim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Menurut para ahli, yaitu menurut Durkheim, mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal pada masyarakat apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku. Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya, suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. Kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan masyarakat, sehingga
terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kejahatan sebagai suatu gejala dalam lingkup. Oke, kita lanjut yang B. Jenis-jenis kejahatan. Kejahatan terorganisasi organik merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara berkelompok dan memiliki hubungan yang berkesinambungan untuk mendapatkan kekuasaan atau uang dengan cara menghindari hukum. Contohnya antara lain penjualan barang, curian, narkoba, korupsi berkelompok, penyediaan jasa, prostitusi ilegal, dan lain sebagainya. Yang kedua, kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional yaitu merupakan kejahatan tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh organisasi kejahatan yang berskala global dan memiliki jaringan yang melalui batas-batas negara. Misalnya adalah hukum trafficking atau perdagangan senjata dan lain-lain. Yang ketiga, kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Biasanya orang-orang tersebut memiliki kedudukan orang terpandang dan orang yang memiliki kekuasaan yang besar, dan kejahatan yang dilakukan juga biasanya yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh kejahatan yang dilakukan oleh kerah putih yaitu antara lain korupsi, 1 korupsi, 2 kolusi, dan yang ketiga nepotisme. 4 kejahatan perusahaan kejahatan. Maksudnya kejahatan perusahaan yaitu merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan atas nama organisasi formal atau perusahaan untuk menaikkan keuntungan dan menekan kerugian dengan cara ilegal. Misalnya perusahaan menipu, kedua konsumen, ketiga membuang limbah beracun, 4 maladministrasi bisnis, dan yang kelima pengabaian AMDAL. Yang kelima kejahatan tanpa korban. Ini asik ini ya. Kejahatan tanpa korban itu adalah kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada korban akibat tindak pidana orang lain. Misalnya judi, mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkotika, dan lain-lain. Yang keenam, kejahatan internasional. Ini adalah kejahatan yang terakhir. Kejahatan internasional adalah tindak pelanggaran hukum yang tidak berkaitan dengan batas-batas negara yang bisa terjadi di ruang lingkup domestik. Namun kejahatan tersebut sangat-sangat besar sehingga menimbulkan kepedulian dan perhatian global. Contoh kejahatan internasional yaitu adalah genosida, yang kedua agresi dan kemanusiaan, yang terakhir perang. Baik, kita akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu cara mencegah perilaku kejahatan yang ada di masyarakat. Yaitu 1, jangan mudah terpancing emosi.
Banyak tindakan kriminalitas yang dipicu karena emosi yang berlebihan. Oleh sebab itu, salah satu cara mencegah kriminalitas adalah dengan cara jangan mudah terpancing emosi atau kemarahan, sebab emosi dan marah dapat membuat orang menjadi kalap dan gelap mata. Dalam keadaan emosi tidak terkendali, maka seseorang dapat melakukan tindak kriminalitas secara spontan. Oleh sebab itu, jangan mudah marah. Jadi orang jangan mudah marah ya. Dan jangan mudah terpancing emosi, sebab keadaan akan memburuk ketika Anda hanya mengedepankan kemarahan dan emosi. Yang kedua, meningkatkan peran serta orang tua dalam hal ini. Upaya mencegah tindakan kriminal juga dapat dimulai dengan meningkatkan peran serta orang tua, terutama kepada anak-anak, sebab peran orang tua amatlah sentral, sangat penting dalam memberikan pendidikan dan pengarahan bagi Anda. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara bersosialisasi, menjaga kekompakan, menjaga selalu lingkungan tempat tinggal. Itu adalah pengertian dan jenis-jenis perilaku kejahatan yang Bapak jelaskan tadi. Baik, apakah anak-anak semua sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Baiklah, Bapak sudah menjelaskan tentang perilaku kejahatan dan jenis-jenis kejahatan. Bapak mau nanya, apakah semuanya sudah paham yang Bapak jelaskan tadi? Kalau sudah, menurut pemikiran Bapak, kejahatan itu tidak ada untungnya dan sangat-sangat merugikan bagi kita. Kenapa demikian? Karena kejahatan itu bisa merusak diri kita dan orang lain atau orang sekitar. Kejahatan itu salah satu termasuk hal yang sangat fatal. Misalnya terjadinya korban jiwa atau meninggalnya orang lain, dan merugikan usaha orang lain. Yang ketiga, menyusahkan keluarga, apalagi orang tua. Dan yang keempat, risiko yang sangat fatal, yaitu kita dicari oleh polisi dan lalu kita ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Apakah anak-anak ingin seperti itu? Makanya Bapak ingin anak-anak sekalian untuk memilih pergaulan yang baik. Jangan sampai terjerumus dalam lingkungan yang jahat atau gelap. Karena itu sangat mempengaruhi sifat kita dan perilaku kita yang dulu kita baik dan tiba-tiba menjadi jahat. Orang tua tidak suka anak-anaknya seperti itu. Maka dari itu Bapak minta kepada anak-anak, rajinlah belajar menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu bisa mengarahkan kita ke hal yang baik. Banyak hal yang bisa kita lakukan selain memilih pergaulan yang buruk, seperti melakukan hal-hal yang menyenangkan, seperti mengasahkan bakat dan fokus bagi anak-anak yang ingin meraih cita-citanya, seperti
memilih cita-cita seperti tentara, dokter, polisi, sekalian presiden. Kalau ingin sukses, anak-anak harus banyak-banyak belajar. Kalau mau berhasil, kita harus berusaha. Kalau tanpa usaha, itu sama saja bohong dan sia-sia. Kalau kita sudah jadi orang sukses, kita harus membantu orang-orang sekitar, apalagi orang yang membutuhkan. Yang terutama kita harus membanggakan kedua orang tua kita. Apakah semua anak-anak ingin sukses? Makanya seriuslah belajar. Kalau tanpa orang tua, anak-anak mungkin tidak bisa sukses, karena tanpa orang tua, tanpa dukungan orang tua, kalian akan bingung ke depannya. Baik, Bapak sudah berbicara panjang lebar. Sebelumnya sebelumnya di kelas ini berapa orang ya? 38. Sudah terasa 1 jam kita belajar. Semoga pertemuan ini anak-anak bisa memahami dan mendapatkan ilmu yang Bapak sampaikan tadi. Semoga pertemuan kedua kita bisa ketemu lagi, dan Bapak minta anak-anak lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran ini. Baiklah, Bapak belum mengenal kalian semua. Apakah ada absen? Baiklah, Bapak minta anak-anak semua untuk memperkenalkan diri satu-satu. Oke, anak-anak sudah memperkenalkan dirinya satu-satu. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran ini anak-anak bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang telah Bapak sampaikan tadi. Dan lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.